Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi beserta Sekretaris DMI DKI Jakarta, yang kami hormati Kepala Biro Mental Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini hadir yang terhormat Bapak Mukhlis, yang kami hormati PP Dewan Masjid Indonesia, dalam hal ini Kepala Teknis Akustik yang terhormat Bapak Syakir, yang kami hormati Ketua DMI Kota Administrasi Jakarta Selatan Kiai Haji Dr. PDKS, yang kami hormati peserta pelatihan teknisi akustik dari utusan DKM Masjid se-Provinsi DKI Jakarta yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah. Semoga pelatihan ini membawa manfaat khususnya bagi rumah-rumah ibadah masjid di wilayah kita masing-masing. Untuk memperlancar acara pada pagi hari ini, kita awal dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya dan kelancaran acara pagi hari ini. Bitil karnia wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati yang mewakili Kepala Biro Mental Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini dihadiri oleh Pak Haji Mukhlis, Pak Haji Muhammad Iqbal, dan Ibu Haji Asyadli, Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Selatan, juga hadir pada hari ini dari PT TOA dan itulah tadi di 8 DMI Provinsi DKI Jakarta tahun 2025. Kegiatan pada hari ini adalah dana hibah yang diterima DMI Provinsi DKI Jakarta untuk pelatihan penataan akustik. Mohon maaf, saya ini tadi semalam kurang sehat, tetapi kalau buat hari ini rasanya sakit itu jadi hilang. Amin. Doa kita semua, doa orang-orang hebat Amin. dari masjid. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Karena memang kita semua berharap ini bagian dari ramah. Kemarin kita ramah anak, ramah disabilitas, ramah lingkungan. Sound system ini bagian dari ramah lingkungan dan ramah jamaah. Pak JK terus-menerus memberikan instruksi, kita jalankan program syiar dan satu, supaya lingkungan kita menjadi ramah. Yang namanya syiar itu tidak mesti steker itu beberekan. Apa tuh beberekan bahasa kita? Kegawokan. Lupa saya dulu beberekan aja dengan bolong gitu.
suaranya kemana-mana keras banget. Yang kita anggap mungkin syiar, tetapi oleh sebagian orang itu bukan syiar, tapi berisik tahu. Suara kita gunakan, syiarnya dapat tapi syahdu. Oleh karena itu pada hari ini kita ingin masjid-masjid kita, mushola kita dapat sisa. Jadi biar gampang ingatnya, sisa, syiar dan syahdu. Tidak lepas dari pengeras suara. Saya lagi sakit hari ini, tapi karena pengeras suaranya enak, nggak perlu saya ngotot. Kalau suaranya gak enak, ngomong teriak-teriak juga nggak jelas. Suara kita habis, yang mendengarin kagak karuana. Oleh karena itu ikuti pelatihan ini supaya apa? Kita berharap di masing-masing masjid nanti sudah ada tenaga ahli. Siapa tenaga ahli masjid? Biasanya itu menggunakan marbot. Kenapa harus marbot? Yang tiap hari di masjid adalah marbot. Karpet marbot, ngepel marbot, muadzin belum datang marbot, termasuk pengeras suara kagak hidup di Jumat marbot lagi aja. Jadi diharapkan semua kita ini menjadi marbot. Siap tak ya? Si Gondrong ini dari Jakarta. Siap ya jadi marbot ya. Siap untuk ketika soundnya bermasalah, gak bingung dia, wah gimana ini? Lagi enak-enak, khutbah Jumat, tiba-tiba suaranya berdengung. Nah ini, maka sound ini bagian dari syiar kita di dalam masjid. Kami dari DMI DKI Jakarta hari ini ada dua, ada PT TOA, ada V8 ya, VE8 ya. Silakan nanti. Ini bukan persaingan bisnis ya. Saya ingin tegaskan di sini. Bukan persaingan bisnis, tetapi persaingan di dalam syiar agama Allah. Itu dulu ya. Bahwa Dewan Masjid Indonesia nantinya akan ikut kepada aturan yang ada. Apa hari ini? Wa may yu'azzim sya'airallah, terusin. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha wa innaha may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya tergolong dari hati yang takwa. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan, niatkan semata-mata lillahi ta'ala, dan pengeras suara ini kita harapkan menjadi syiar agama Allah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mudahkan semua urusan kita, dan pada akhirnya tidak ada masalah antara masjid dan umat, semuanya merasa bangga dan bahagia. Dan mari kita kampanyekan program apa tadi? Syiar. Artinya Syiar dan syahdu. yang pintar boleh pulang. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini pun kami dengan Bironik Mental akan survei ke masjid di Cilandak ya, Masjid Al-Awadin. Itu kebetulan ketuanya adalah Ketua Jakarta Islamic Center dan Rocky Surya PWNU, dan disitulah tempat saya dilahirkan. Jadi tahu aja, saya asli orang itu, Haji Nawi, Raja Dalam, Cilandak, Cipete,
itu kampung saya, termasuk kampungnya juga. Dulu bayaran lama, bayaran baru, Ulu Yami, Pangkemumben. Jadi Kelipak Betawi itu kalau diurut-urut ini hampir saudara semua. Saya dengan Kusnadi juga saudara. Benar, sama-sama turunan Nabi Adam. Sambutan ataupun arahan dari pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia yang terhormat Bapak Syakir, tim akustik PPDMI, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin Yang saya hormati Ketua Jakarta beserta Sekretaris Umum, juga Kepala Biro Mental dalam hal ini diwakili oleh Pak Menteri. Yang saya hormati para peserta sekalian yang hadir pada kesempatan hari pagi ini di dalam acara pelatihan teknisi akustik masjid. Yang saya hormati juga Pak Arifis dari P8, selamat datang Pak. Tentunya kebahagiaan buat kita semua pada hari ini kita hadir di tempat yang bahagia ini untuk bersama-sama mengikuti pelatihan akustik masjid. Pelatihan akustik masjid ini adalah 12 program dari 12 program yang ada di pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia. Jadi pelatihan akustik sudah dijalankan memang sejak tahun 2014 yang insya Allah sampai hari ini masih tetap berjalan. Ya, mudah-mudahan dengan pelatihan singkat ini juga memberikan manfaat buat peserta yang hadir. Ya, kami tahu bahwa yang hadir ini mungkin tidak semuanya mempunyai latar belakang tentang elektronika, tapi yang kami sampaikan adalah tentunya hal-hal praktis yang perlu diketahui, sehingga tadi kenyamanan yang ada di masjid kita masing-masing semua nanti itu bisa kita rasakan ya, dengan sentuhan-sentuhan yang nanti disampaikan oleh para ahli yang akan membawakan ya. Semuanya disampaikan dengan praktis dan lugas gitu ya, sehingga ini bisa dimengerti dengan semua peserta yang hadir ya. Waktunya amat singkat, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya mewakili pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia, tentunya mengucapkan syukur dan amat bahagia bahwa pengurus pusat Dewan Masjid DKI Jakarta sudah bisa melaksanakan ini dengan baik, dan memang program ini dilaksanakan berkesinambungan di seluruh wilayah pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan atas perhatian dan yang saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan karena ternyata manusia itu bisa mendapatkan ilmu itu lewat 3 jalur itu, as-sam'a wal absar wal afidah. Bisa lewat pendengaran, bisa lewat penglihatan, juga bisa lewat hati. Nah, dalam konteks pendengaran, kapan kita mulai mendapatkan ilmu? Kenapa pendengaran itu dimulai dari pertama? Itu sesungguhnya adalah ketika seorang bayi berada dalam rahim seorang ibu. Dia sudah mendengarkan bahasa-bahasa yang keluar dari lidah yang mulia seorang ibu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kenapa Quran kemudian memberikan sebuah isyarah yang luar biasa, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang kita suka tidak sadar. Masjidnya bagus, masjidnya megah, tapi suara sound systemnya amburadul, bikin kita itu telinganya nggak enak, nggak nyaman. Maka program PPDMI itu kaitan dengan syisyah itu amat sangat relevan dan itu dibutuhkan oleh umat. Tidak sedikit orang-orang yang ketika bertetangga dengan masjid lalu kemudian merasa terganggu dengan suara yang ada di masjid gara-gara apa? Gara-gara sound system akustiknya kurang bagus, kan begitu. Tetapi beda kalau misalkan suara sound system dan akustiknya bagus, itu akan membantu kepada siapapun, membantu kepada orang yang ngomongnya dalam konteks ini, apakah dia imam, apakah khotib misalnya. Lalu kemudian juga membantu kepada siapa? Kepada pendengar, ya, kepada jamaah kita semua gitu. Nah, oleh karena itu ini amat sangat penting pelatihan hari ini, dan kami dari Pemprov DKI Jakarta sangat mengapresiasi kegiatan yang terus digagas oleh DMI DKI Jakarta berupa inovasi-inovasi baru. Jadi DMI itu setiap tahun selalu ada sesuatu yang baru, dan itulah sesungguhnya salah satu di antara tantangan kita hari ini. Jangan sampai kita hanya berkutat dengan persoalan rutinitas tanpa kita keluar untuk kemudian bisa berinovasi dengan sesuatu yang baru yang memberikan banyak manfaat dan maslahat bagi umat. Menjadi mitra yang terus berkolaborasi dengan DMI DKI Jakarta. Rasanya dari sekian DMI yang ada di Indonesia, mungkin salah satu yang paling banyak kegiatannya adalah DMI DKI Jakarta. Dan anggaran terbesar hibah yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada lembaga juga DMI DKI Jakarta. Dan mungkin ini terbesar sepanjang sejarah DMI di Indonesia, itu Pak Jaya. Karena DMI itu anggarannya untuk tahun ini saja 195 miliar. Luar biasa besarnya. Cuma numpang lewat doang. Ya. Jadi DMI kalau bicara buat sekretariatnya sedikit Pak. Kalah sama lembaga-lembaga yang lain. Kalah sama LPTI, kalah sama MUI, kalah sama yang lain. Tapi karena keikhlasannya, walaupun ada orang yang di luar sana enak banget tuh mengelola dana 195 miliar, ya numpang lewat. Sisanya itu kecil kalau untuk sekretariat baik di tingkat provinsi, di tingkat kota. Tentu sekali lagi ya, kalau ini tidak diniatkan lillah, rasanya lelahnya itu tak bernilai. Tapi karena lilahnya yang jauh lebih diutamakan, insya Allah lelahnya juga jadi bernilai. Mengisi solar mobil di SPBU. Kalau masjid suaranya jernih dan terdengar, hati jamaah pun jadi tentram dan khusyuk. Ya. Ini salah satu di antara menghantarkan kekhusyukan juga salah satunya ini. Coba Bapak, kalau kita ini sedang bermakmum yang imamnya, mohon maaf, udah suaranya kagak bagus, makhorijul hurufnya kagak jelas, tajwidnya acak-acakan, kira-kira enak kita bermakmum di belakang, enak. Sama juga ketika kita sholat begitu Pak ya, lalu kemudian memakai pengeras suara, yang pengeras suara itu justru makin mengacaukan kekhusyukan kita, gitu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, biasanya nih kalau di tempat kami, saya kebetulan tinggal di Bogor, tapi KTP saya KTP Jakarta, karena saya pajaknya semuanya bayarnya ke Jakarta, tapi belum menikmati. Dalam artian saya hanya konteksnya sebagai pekerja, sebagai pegawai yang bekerja di Jakarta, tapi pajak segala macamnya semuanya ke Jakarta, karena saya tahu diri maisha saya itu tempatnya di Jakarta. Walaupun saya tinggal di Jakarta, di Bogor, itu hanya domisili saja. Ya, KTP saya bisa dibuktikan, saya Jakarta. Gitu ya, saya Jakarta. Makanya dikit-dikit belajar pantun. Ya, belajar pantun. Ciri khas orang Jakarta kan apalagi isinya Betawi kata Imam,
terus bisa pantun gitu ya. Maka ini kami di Biro Mental, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, terutama Pak Wagub, itu punya atensi khusus terkait dengan persoalan revitalisasi sound system dan akustik masjid. Tahun ini baru kita jadikan sebagai pilot project saja. Pilot project saja untuk tahun ini sebanyak 6 masjid di masing-masing wilayah kota. Dan nanti setelah ini kami selesai acara di DMI akan meluncur ke Masjid Awwabin untuk kemudian melakukan survei, mengecek secara langsung, termasuk juga nanti persiapan apa yang harus diperbaiki, alat apa tentu melalui Pak Harikis selaku tim ahlinya yang nanti kita akan banyak belajar dengan beliau. Narasumber kita ini bukan orang sembarangan, Bapak Ibu sekalian, tapi ini orang yang dipercaya oleh negara. Ya, di istana negara itu yang mengatur terkait dengan sound dan akustiknya itu adalah Pak Harikis. Maka kita berikan aplaus buat beliau. Jadi DMI tidak salah gitu, undang narasumbernya, gitu ya. Tentu juga nanti ada Pak Haji Syakir juga tim ahli dari DMI pusat, gitu ya. Beliau dipercaya oleh Pak JK juga untuk bisa memberikan ilmunya, nanti insya Allah akan berbagi dengan kita semua. Yang kedua, menjaga kualitas ibadah umat. Jadi dengan pelatihan ini bapak-bapak nanti akan menjadi duta-duta akustik di masjidnya masing-masing, ya. Karena insya Allah di tahun 2026 DMI sudah memprogramkan revitalisasi sound system dan masjid. Insya Allah anggarannya kalau tidak dicoret kurang lebih sekitar 10 miliar yang sudah kita siapkan. Gitu ya. Jadi bapak-bapak sekalian yang nanti hari ini pelatihan gitu ya, kalau nanti masjidnya kebetulan nanti pas dapat program itu, jadi nggak usah susah-susah tuh masjid nyari siapa yang benerin itu sound akustiknya misalnya, sudah cukup nanti dari peserta yang dilatih pada pagi hari ini. Gitu. Yang ketiga tentu dengan kegiatan ini mendukung visi Jakarta sebagai kota global. Ya, ini salah satu di antara yang tentu kita harapkan. Ini Jakarta bukan hanya sekadar gedungnya yang tinggi, teknologinya yang modern, tetapi juga bagaimana masyarakatnya menjadi masyarakat yang religius, gitu ya, masyarakat yang senang untuk memakmurkan masjid. Maka bapak-bapak ini punya peran yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan bapak-bapak memberikan pelayanan terbaik di masjidnya masing-masing terkait dengan persoalan urusan pendengaran, ini sesungguhnya kita juga akan kebagian pahalanya, laksana seperti seorang muazzin. Muazzin itu kan salah satu yang paling enak. Dia manggil untuk melaksanakan sholat, panggilan azan. Sebanyak orang yang datang ke masjid itu, maka sebanyak itu pula lah pahala yang akan diterima oleh seorang muazzin. Luar biasa kan Pak ya gitu. Sama, jangan lupa muazzin itu suaranya terdengar kalau tidak dibantu oleh yang namanya sound dan akustik ini melalui bapak-bapak sekalian yang nanti dilatih, tentu kan gak bakalan kedengeran Pak gitu. Kecuali kalau ada model kiai di Jakarta yang gak perlu yang namanya alat ini, speaker. Jadi suaranya di depan, di sop awal dengan sop paling belakang di masjid itu kalau suaranya sama, itu sih gak perlu ada lagi yang namanya sound system atau speaker ini. Di Bogor ini ada seorang kiai luar biasa, Masya Allah, luar biasa ilmunya dan istiqomahnya. Beberapa tahun yang lalu sudah meninggal. Mungkin bapak-bapak para ustadz sekalian kenal dengan Mama Nahrawi, Tanah Baru di Bogor. Itu nama majlisnya itu namanya As-Sobiri. As-Sobiri itu artinya kecil, tapi ilmunya Masya Allah beliau. Itu tanda ketawaduan. Kalau beliau betul-betul tawadu, kalau tawadu kita kan beda, bukan tawadu kayak model beliau. Rata-rata kita tahu warna duit semua. Jadi kalau beliau betul-betul tawadu, suaranya itu kalau ngaji Pak, di sop awal dengan sop paling belakang itu sama kedengarannya. Nah kalau ada orang yang punya kemampuan dan keistimewaan semacam itu, nggak perlu nih ada yang namanya lagi speaker ataupun sound system. Tapi rata-rata kita kan belum sampai ke makom itu Pak gitu. Maka kita perlu alat, perlu wasilah, perlu media. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DMI DKI Jakarta yang terus berinovasi
Rasanya nih kalau DMI hibahnya itu udah cair tuh Pak. Rasanya tiap hari ada aja kegiatan DMI. Amin. Betul yang itu 195 paling buat DMI itu paling di kisaran 10 ke bawah. Sisanya itu cuma numpang lewat doang. Ini perlu saya jelaskan, jangan sampai menimbulkan fitnah di mana-mana. Kayak bener tuh, kayak Makmun ketua DMI, bunganya aja sebulan tuh kalau diendekin berapa? Kagak ada bunga, ya, kagak ada bunga sama sekali. Karena model tabungannya itu model escrow, tidak ada yang namanya bunga-bungaan begitu, aman ini. Jadi kalau dikasihnya 195 miliar dari Pemprov diamanahkan ke BNI, memang segitu, nggak ada bunga-bunganya Pak, gitu. Itu sebagai tanda untuk menjaga amanah, jangan sampai menimbulkan fitnah. Karena urusan duit bener aja kadang salah, apalagi salah. Benar nggak Pak? Betul. Iya kalau ngurusin duit Pak. Maka kenapa kemudian masjid seringkali ada sengketa? Itu cuma gara-gara UUD. Ujungnya duit. Karena ujung-ujungnya duit, gitu. Coba kalau ketika belum ada duitnya tuh masjid misalnya belum dikembangkan, biasa-biasa aja. Tapi ketika sudah jadi ladang duit misalnya gitu, bisa mengembangkan buat lahan parkir. Kan banyak masjid yang kemudian dijadikan buat parkir sebulan sekian sehingga masjid itu ada pemasukan tetap, kan begitu. Tidak ngandelin dari boti doang misalnya gitu kan. Kalau boti mah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan parkiran setiap bulan. Kalau satu masjid punya parkiran 20 mobil saja, satu mobilnya taruhlah misalnya 500.000 sebulan, kaliin aja Pak. Ya, berarti kan 10 juta itu setiap bulan kan? Itu baru parkirnya doang, belum parkir harian. Kalau di masjid ada misalnya yang dikenakan tarif parkir misalnya, tapi dibuka. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak yurjalidan bisa diburun walaupun di majalah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh? Kalau tidak lukai hati, kemana obat hendak dicari? Cendrawasih pantas sebutannya pohon atap lepas di tangan. Terima kasih atas segala perhatian yang mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gedung namanya gedung MDI. Padahal MDI itu ada Majelis Dakwah Islamiyah. Kalau ini kenapa? M-nya MUI, D-nya DNI, I-nya IKOM. Rupanya kurang cermat juga dulu. MDI biar kecil. Saya dulu pertama gedung MDI berarti gedung Majelis Dakwah Islamiyah. Itulah jadikan ini sektor. Jadi kita bersama umat apa namanya. Ini 3 lantai ini, alhamdulillah lebih dari 80% itu berasal dari umat. Karena yang punya umat itu DMI. Insya Allah dan yakin ini tidak menggunakan uang putih. Betul. Jadi ya, tidak menggunakan uang putih. Berarti motif dari imam, marbot dan guru ngaji. Tetapi umat ini sadar begitu akan dibangun gedung DMI itu Jumat itu luar biasa banget. Jadi sebagai besar ini dari umat ini masjid. Yang lain mau nyontoh nanti antara pusat, selama lagi bisa punya gedung DMI itu, cuma tanahnya punya Pemda. Kalau kita punya tanah nih, saya pengen nih DKI punya tanah di mana. Ternyata membangun itu gampang, umat itu peduli. Kita ngasih uang buat Palestina aja tuh lebih 1 miliar, terserahkan ke PPDI itu dari umat spontan ya. Jadi umat ini ternyata begitu ada musibah, kebakaran, kebanjiran, diikuti itu umat itu peduli. Artinya bahwa umat ini sangat-sangat peduli ketika ingin membangun kebersamaan yang musibah dan sebagainya termasuk gedung. Dan nanti juga ke depan insya Allah ini gedung lantai 1 untuk pertemuan, DMI lantai 2 ya, ada DMI, MUI, IKOM, lantai 3. Karena yang paling banyak pakai DMI ternyata. Bapak Ibu datang dengan segala hormat. Semoga apa lagi